Cepat-cepat mendengar berarti menumpuk pengertian kognitif sebanyak mungkin, selengkap mungkin, sesempurna mungkin tentang sesuatu yang kau sudah beriman. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian keseimbangan antara iman dan pendengaran itu harus dicapai oleh orang Kristen. Kita selain beriman, kita harus mengetahui apa yang kita imani. Saudara-saudara, pagi ini semua sikat gigi, semua pakai tapal gigi, tapi yang mengerti tapal gigi dibikin dari apa? Mungkin tidak 1%. Betul tidak? Kita menikmati kok. Kita semua menikmati sesuatu yang sedang berjalan di hidup kita. Kita menghirup udara, tetapi yang mengerti di dalam udara yang kita hirup berapa persentase nitrogen, berapa persentase dari oksigen? Sedikit sekali. Karena banyak orang mau menikmati anugerah, tapi tidak mau mengerti anugerah. To experience the grace, but not to understand. Bedanya adalah orang yang menuntut, dia mau mengerti apa yang sedang dialami. Saudara-saudara, yang disebut akademik, yang disebut pelajaran, yang disebut studi, yaitu mau mengerti sesuatu yang mungkin kita sudah atau sedang kita sekarang mengalaminya. Mengalami dan mengerti apa yang dialami, mengalami anugerah dan mengerti anugerah, mengalami berkat dan mengerti berkat, mengalami berkat dan sadar apa itu berkat. Dua hal, saudara-saudara. Cepat-cepat mendengar berarti kita ingin mengerti lebih limpah. Kalau sudah mengerti, sukacitanya lain, sukacita lain sekali. Saudara-saudara, mengerti sesuatu yang kita nikmati, itu kita menikmati double. Menikmati secara pengalaman pribadi, dengan menikmati secara penganalisan dan logika di dalam rasio kita, itu lain sekali. Saudara-saudara, dari waktu saya masih kecil, kalau saya dengar musik, saya tak mungkin dengar saja. Saya pasti mencari cover daripada recording, cover daripada itu piring hitam. Lalu sambil dengar saya sambil baca, oh ini artinya. Jadi pada waktu taridin, di lagu itu sedang putar, saya baca. Lalu saya mengerti, ini namanya Simfoni ke-40 yang ditulis oleh Mozart. Satu-satunya yang mempunyai jiwa seperti Beethoven. Ini simfoni yang berbeda dengan simfoni yang lain. Waktu saya membaca, kenapa begitu? Pada saat itu di Vienna, orang-orang mempunyai blok yang pro Beethoven, ada yang pro Mozart. Tetapi pada waktu mereka mendengarkan Simfoni ke-40 dari Mozart, yang pro Beethoven pun sekarang suka Mozart. Karena apa? Ini lagu mempunyai semangat seperti Beethoven. Waktu mengerti, dengar lagi lain. Karena apa? Karena pengertian menjadi nikmat kedua daripada mengalami. Betul tidak? Saudara-saudara, saudara mendengar firman Tuhan di KRI, banyak hal yang engkau sudah tahu dulu. Yesus inkarnasi. Tapi apa artinya? Engkau mendengar di sini, mendengar, oh ngerti, oh begitu. Baru gua tahu. Aduh, setelah ngerti, senang. Saudara-saudara, kenapa banyak orang tidak suka ke museum? Karena tidak ngerti. Lihat-lihat, gentong tok, apa-apaan ini? Apaan ini? Ini cuma koin-koin tok. Kenapa ini? Apa artinya ini? Tidak ada artinya. Tapi kalau ada orang menjelaskan, gini loh, kenapa warna ini gini, kenapa barang ini gini, kenapa bentuknya begini, ini terjadi apa, ini pernah dipakai oleh siapa? Lain, saudara-saudara, lain. Saya dulu menyanyi Mesias mulai dari umur 15. Mesias dari Handel saya nyanyi. Sampai satu hari saya di British Museum bertemu dengan buku Mesias asli yang ditulis oleh tangan Handel sendiri. Waduh, senangnya luar biasa. Kayak ini tulisannya dia. Dulu pennya kontak gini, cara tulis begini. Waktu lihat, wah saya cepet-cepet ceret foto. Akhirnya baru tahu filmnya tidak jalan. Setelah saya pulang, saya mau cuci filmnya, dilihat loh, kok kosong semua. Itu hari tidak jalan. Makanya pantesan sudah 36, masih bisa 37, 38, sampai 8, sampai 40 masih ada. Wah puji Tuhan, ini kali rollnya film panjang sedikit. Boleh ambil lebih banyak. Nah jalan, saudara-saudara. Tapi pada waktu lihat tulisan Handel, waduh kesannya lain. Karena apa? Ngerti. Nah saudara-saudara, kenapa banyak hal yang kau tidak senang? Karena tidak ngerti. Tidak ngerti, tidak mau belajar. Nama belajar lebih tidak ngerti, tidak ngerti lebih lama belajar. Akhirnya jadi orang goblok, saudara-saudara. Karena apa? Nama belajar.
Tapi kalau ngerti, wah senang. Sudah senang, lebih belajar. Belajar, lebih ngerti. Lebih ngerti, lebih senang. Lebih senang, lebih belajar. Itu sekulasi yang sehat. Sekulasi yang sehat. Yang ada akan ditambah semua. Yang tidak ada akan dicabut. Sesuatu yang sedikit yang ada akan dicabut, dirampas sama Tuhan. Kalau kamu tidak maunya, sudah. Tuhan tidak kasih. Mari kita menjadi orang yang suka dengar. Nah, saudara-saudara, saya sudah berkata di sini, kebudayaan Ibrani adalah satu-satu kebudayaan di seluruh dunia yang disebut kebudayaan mendengar. The culture of listening. Hear ye Israel. Dengarlah Israel. Dengarlah suara Tuhanmu. Dengarlah wahyu dari Allah. Dengarlah perintahku. Dengarlah. Pada waktu Musa tua sebelum dia mati, dia mengulangi sekali lagi semua perintah Tuhan di dalam buku Deuteronomy. Maka itu buku juga disebut buku ulangan. Bukan ulangan karena diuji. Mengatakan ulangan bukan karena mengulangi lagi. Musa mengulangi kembali apa yang sudah diwahyukan Tuhan di dalam buku kelima dari Pentateuch, disebut buku ulangan. Dan di dalam buku ulangan ada teriakan-teriakan yang mengerikan. Dengarlah, ini perintah yang mematikan atau menghidupkan kamu. Hear ye Israel, this is the commandment of God. Aku berkata di depan surga dan bumi, di depan gunung, kepada orang Israel, dengarlah, ini perintah Tuhan. Saudara-saudara, yang Tuhan inginkan daripada anak-anaknya, yang Tuhan harapkan daripada umatnya adalah telinga yang dengar. Telinga yang dengar. Berbahagialah mereka yang mendengar. Berbahagialah mereka yang suka mendengar. Berbahagialah mereka yang rindu mendengar. Berbahagialah mereka yang taat mendengar. Berbahagialah mereka yang lembut hati untuk mendengar segala sesuatu dari Tuhan. Sejak kecil saya ikut kebaktian. Umur 8 saya terus mengejar pendeta yang pimpin KKR. Saya ikut dengar. Terus mendengar. Tetapi karena khotbahnya terlalu panjang, saya masih ingat pendeta namanya Chua Sintek. Waktu dia berkhotbah umur 84, saya umur 8. Dia sudah umur 84 masih khotbah. Saya mungkin tidak bisa lagi. 20 tahun lagi baru saya umur 84. Saya umur 8 dengar khotbah dia dan saya ikut dia di Xiamen, kota yang kecil itu. Ada gereja-gereja, bagian kebangunan orang di sini. Setelah saya pindah ke sana, pindah lagi, saya ikut dia pindah. Dan saya duduk di depan sekali dengan kakak saya. Dengar sampai separuh, ngantuk. Anak kecil, ngantuk. Lalu kakak saya senggol saya. Saya bangun. Sebentar lagi, saya lihat dia yang ngantuk, saya senggol dia. Senggol-senggolan, dengar. Dari kecil membiasakan diri dengar. Akhirnya besoknya mau pergi lagi, dua-dua sungkan. Lu pergi situ percuma lah, lu juga percuma. Lu ngantuk, kamu juga ngantuk. Oke, bawa 1 gelas air kecil, taruh di tengah-tengah 2 orang itu. Waktu mau ngantuk, ambil air, gosok mata, dengar lagi. Dengar. Saya dari kecil membiasakan diri mendengar. Sekarang giliran Anda biasakan anakmu mendengar. Jadikan dia anak yang suka dengar firman. Karena seumur hidup manusia, yang suka dengar sama yang tidak suka dengar lain. Coba. Orang yang dengar dengan teliti, dengan hati-hati, hidupnya pasti dirubah oleh firman. Amin. Dari kecil anak yang suka dengar firman, seumur hidup lain, berbahagia. Karena apa? Karena hidup itu seperti wadah. Tetapi dengar seperti firman yang isi ke dalam. Jadi wadah itu ada isinya, bukan kosong. Seorang anak kecil dari kecil dengar. Dia berisi. Meskipun banyak orang tidak sempat ikut kuliah di universitas. Tapi kalau dia dengar firman Tuhan berpuluh-puluh tahun yang baik, dia akan jauh lebih berbijaksana dibanding mereka yang sudah lulus kuliah dari universitas tapi tidak firman. Karena bijaksana surgawi masuk di hatinya. Dengarlah, cepat-cepat dengar. Dengan cepat mendapatkan banyak. Dengan cepat sedini mungkin mengerti firman. Nah, ini artinya banyak. Dengar cepat-cepat. Sedini mungkin
mengerti firman. Engkau bilang, aku sudah tahu sekarang. Lu tahu, 30 tahun yang lalu gua sudah tahu. Lu baru tahu sekarang. Karena apa? Dia cepat dengar, kamu lambat dengar. Ada seorang di KRI mengatakan,